Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya, Sabrina Mahyuni, dan rekan saya, Tri Cahyanti, kami akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Memangnya, apa sih pola bilangan itu? Kok bilangan ada polanya segala ya? Mau tahu? Yuk kita belajar bersama materi pola bilangan. Sesuai dengan namanya aja, ada kata pola dan ada bilangan. Pola artinya bentuk yang tetap dan bilangan artinya satuan jumlah atau angka. Jadi, kalau diartikan, pola bilangan itu adalah susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu. Pola bilangan juga ada berbagai macam jenisnya loh. Kita akan mempelajari berbagai jenis dan rumusnya di poin selanjutnya. Macam-macam pola bilangan. Pola bilangan memiliki 7 macam. Di antaranya, yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Yang keenam, pola bilangan Pascal. Dan yang ketujuh adalah pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya, kita akan membahas istilah pada pola bilangan. Nah, istilah pada pola bilangan yang perlu teman-teman tahu yaitu kata suku. Suku ini artinya urutan bilangan. Simbolnya adalah U kapital. Kemudian, ada juga istilah suku ke N yang berarti urutan bilangan ke N. Dan simbolnya adalah U kapital dengan N kecil. Jadi, kalau ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang merupakan bilangan genap, berarti angka 2 adalah suku pertama atau U1. Karena angka 2 ini yang pertama kali dimunculkan dalam bilangan tersebut. Kemudian, dari bilangan tersebut bisa kita lihat bahwa U3-nya berada di urutan yang ketiga. Dan itu berarti adalah 6. Jadi, U3-nya sama dengan 6. Di sini bisa teman-teman pahami lebih baik karena nanti di pembahasan selanjutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah U ini. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian dari bilangan ganjil sendiri memiliki arti suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Pola bilangan ganjil ini dapat kita visualkan sebagai kumpulan bola-bola yang disusun seperti pada gambar di samping. Jika kita hitung jumlah bola pada tiap suku, maka menjadi pola bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, jarak antara 1 ke 3 adalah 2. Begitupun seterusnya. Itulah kenapa pola bilangan ganjil ini memiliki aturan ditambah 2 untuk bilangan berikutnya. Sehingga rumus untuk menentukan suku berikutnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1, di mana UN merupakan suku ke N dan N adalah bilangan asli. Contohnya adalah
terdapat suatu pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapat menentukan suku ke-10. Sehingga dengan rumus sebelumnya, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1, maka U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi, suku ke-10 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya tersebut adalah 19. Pola yang kedua ini berbanding terbalik dengan pola sebelumnya. Karena pola bilangan genap yaitu pola yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Dan bilangan genap itu sendiri yaitu bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Suku pertama dari pola bilangan genap adalah 2. Kemudian yang kedua adalah 4. Selanjutnya adalah 6 dan seterusnya. Pola bilangan genap memiliki rumus atau aturan UN sama dengan 2N, di mana UN merupakan suku ke N dan N bilangan asli. Untuk contohnya, jika diketahui suku ke-51 dengan pola bilangan genap, maka cara mencarinya kita bisa menggunakan rumus sebelumnya, yaitu UN sama dengan 2N, sehingga U51 sama dengan 2 dikali 51 sama dengan 102. Jadi, suku ke-51 dari pola bilangan genap tersebut adalah 102. Selanjutnya, untuk lebih tahu lagi tentang pola bilangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Cahyanti. Kepadanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari partner saya, yaitu Sabrina Mahyuni, tentang pola bilangan. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu pola bilangan, ada berapa jenis pola bilangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pola bilangan persegi. Sebelum masuk ke materi, kita mungkin tidak asingkan dengan kata persegi. Nah, persegi itu kan terkenal dengan sisi atas dan sisi bawahnya, sisi kanan, sisi kiri itu sama-sama panjang. Nah, di sini apa sih pola bilangan persegi itu? Pola bilangan persegi itu kita artikan yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi atau pola bilangan kuadrat. Pola bilangan persegi merupakan dari kotak 1 ke kotak 4, ke kotak 9, ke kotak 16, dan ke kotak 36, dan seterusnya. Rumus untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan persegi ini yaitu kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat, di mana UN itu suku ke N dan N itu bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, saya akan kasihkan contoh, yaitu U9. Nah, kita ambil dari rumusnya tadi, di mana UN sama dengan N kuadrat. Jadi, 9 akar 2 sama dengan 81. Nah, ada contoh lagi yaitu U7. Nah, kita masukkan tadi UN sama dengan N kuadrat. Jadinya kita masukkan bilangan aslinya 7 dan di kuadratnya itu dari rumusnya tadi. Jadinya U7 yaitu 49. Yang keempat yaitu pola bilangan persegi panjang. Sebelum kita ke pola persegi panjang, kita apa sih sampelnya tentang persegi panjang? Mungkin kalau kita
ngomongin persegi panjang identik dengan handphone, pintu, dan apapun yang persegi panjang gitulah. Pola bilangan ini dapat diartikan yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Jadi itu kan sisi atas sama sisi bawah sama panjang, terus sisi kanan sama sisi kiri itu sama panjang, jadinya tuh atas sama bawah sama, terus samping itu sama panjang dengan sisi kiri sama sisi kanan, berbeda dari persegi tadi. Pola ini dari kotak 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Itu polanya berbentuk pola persegi panjang, jadinya itu ya kayak gitu persegi panjang, jadinya kotak misalkan kotak 1 ditumpuk, kotak 1 ditumpukin terus dan seterusnya gitu, ditumpukin tumpuk gitu. Rumus untuk menentukan suku ke n dari pola bilangan persegi panjang ini beda dari rumus yang pola bilangan persegi tadi. Kalau pola persegi panjang tadi kan UN sama dengan n kuadrat. Kalau yang ini beda lagi, yaitu UN sama dengan n dalam kurung n plus 1, dimana UN itu sama suku ke n dan n itu bilangan asli. Sebagai contohnya, untuk menentukan suku ke n dari pola bilangan persegi ini, yaitu U11 sama dengan 11. Kita tadi kan udah tahu rumusnya. Nah, kita masukkan dari angka-angkanya tadi. Jadinya n-nya itu kan 11. Nah, dalam kurung n-nya lagi kan jadinya 11 plus 1. Jadinya 11 dikali dengan 12 plus 1 jadinya 11 dikali 12 sama dengan 132. Yang kelima yaitu pola bilangan segitiga. Nah, segitiga itu kan identik dengan kayak gini kan. Ini segitiga itu banyak. Ada segitiga sama sisi, sama siku-siku, terus sama kaki. Ya, banyak lagi lah. Pola bilangan segitiga ini merupakan suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola segitiga. Jadinya berbentuknya pola segitiga kayak gini. Pola bilangan segitiga yaitu dari 1, jadinya kotak 1, terus segitiga 1, segitiga 3, jadinya itu ya ditumpuk-tumpuk, terus 6, 10 dan seterusnya. Rumus untuk menentukan suku ke n dari pola segitiga ini yaitu beda lagi rumusnya dari sebelumnya. Nah, di sini rumusnya itu kayak apa? Segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Kalau di sini UN sama dengan setengah n dalam kurung n plus 1. Kan hampir beda tipis lah. Nah, terus di mana UN tadi ya suku ke n, terus n itu bilangan asli sendiri. Sebagai contohnya, misalkan kita akan menentukan suatu suku ke n, ke n-nya itu berapa ya? Misalkan kita umpamin ke n-nya itu ke 12. Dari polangan segitiga, maka U12. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, rumusnya kita masukin, jadinya setengah, terus ke suku ke n jadinya ke 12, jadi kita masukkan 12, terus tadi kan rumusnya setengah n dalam kurung n plus 1, kita masukkan lagi 12 nya plus 1, jadinya sama dengan 78. 6 yaitu pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Bilangan Pascal ini akan membentuk suatu segitiga, jadinya itu kayak segitiga, jadinya dari tumpuk 1, tumpuk 2, dan tumpuk seterusnya. Pola bilangan Pascal ini merupakan pola bilangan berbentuk dari jumlah seluruh bilangan yang ada dari baris yang sama. Jadinya itu sama semuanya. Baris pertama
jumlah bilangan Pascal yaitu 1. Misalkan bilangannya itu mulai dari 2. Baris bilangannya baris kedua jumlah bilangan yaitu 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4. Terus baris bilangan ketiga jumlah bilangan yaitu 1 plus 3 plus 3 plus 1 sama dengan 8. Baris bilangan keempat yaitu 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 sama dengan 16. Nah, terus baris kelima jumlah bilangan yaitu 1, 5 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 sama dengan 32. Rumus dari pola bilangan Pascal ini yaitu UN sama dengan 2 akar bukan akar, UN sama dengan 2 pangkat N min 1, dimana UN tadi sama yaitu suku ke N dan N itu bilangan asli. Nah, sebagai contoh di contoh tadi, misalkan kita akan mencari suku ke N ke 9, maka U9 sama dengan 2, itu 2 tadi dari rumusnya, jadinya 2 pangkat 9 min 1 sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Loh, kok dapat 256? Ya, karena 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan hasilnya 256. Yang terakhir yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan ini yaitu susunan bilangan yang berawalan dari 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya diperoleh dengan cara kita menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut. Pola bilangan ini bisa ditulis dengan rumusnya itu beda lagi, jadinya UN sama dengan UN kecil di bawah itu UN min 2 plus UN min 1. Jadi kita peroleh terdapat barisan bilangan sebagai berikut, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, sebagai kita tentukan suku ke N barisan tersebut U12. Jadinya kita cari suku ke N yang ke-12 dari bilangan tadi, yaitu bilangan tadinya yang dimaksud di 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadinya U12 sama dengan U10 ditambah U11 sama dengan 55 ditambah 89 sama dengan 144. Udah tertera, yaitu latihan soal. Nah, perhatikan gambar pola batang korek api di atas. Banyak batang korek api yang diperlukan pada pola ke-17 yaitu, nah di sini ada alternatif penyelesaiannya, yaitu jika kita buat pola bilangan berdasarkan gambar maka diperoleh pola bilangan 6, 9, 12. Aturan dari pola bilangan ini yaitu pola ke-1 adalah kan 6, jadinya 3 dikali 1 plus 3. Terus pola ke sama dengannya itu jadinya 6. Pola kedua adalah 9 sama dengan jadinya 3 dikali dari pola tadi jadi 2 plus 3. Terus pola ketiga adalah 12 sama dengan 3 dalam kurung 3 plus 3 dan seterusnya, dan masih banyak lagi bila dilanjutin gitu, sehingga diperoleh aturan rumus suku ke N sama dengan UN 3 N plus 3. Pola ke-17 adalah 3 dikali 17 ditambah 3 sama dengan 54. Sekian dari saya dan teman saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maghfirah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ilaihi aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.